It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan, kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang di mana terdiri dari Aswar, Nurmadina, Prasiska dan Andriana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis miskonsepsi pada buku IPA tingkat SMP atau MTS kelas 9 pada semester 2, di mana materinya mengenai bioteknologi pangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nurmadina dari kelas pendidikan Biologi D angkatan 2018 dengan NIM H0318016. Pada kalimat miskonsepsi, bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia secara alami. Sumber tersebut kami ambil dari Diana Puspita pada tahun 2009. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat miskonsepsi oversimplification karena pada kalimat tersebut terlalu menyederhanakan suatu konsep. Sedangkan pada kalimat yang sebenarnya yaitu bioteknologi konvensional sering disebut dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional dapat diartikan sebagai bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, seperti jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu yang dimetabolisme untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Itulah penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Prasiska dari kelompok 4. Adapun kalimat analisis miskonsepsi pada buku tersebut yang kami bahas di sini yaitu peran mikroorganisme dalam bioteknologi, yaitu merupakan kelompok makhluk hidup yang menghasilkan enzim dan mampu mengalami suatu penguraian substrat yang bahan makanan di sekelilingnya, dan kemampuan ini dimanfaatkan dalam bioteknologi fermentasi. Nah, terus ini dari buku yang bersumber dari buku Diana Puspita yang tahun terbitnya itu 2009. Nah, dan kalimat tersebut termasuk kalimat miskonsepsi oversimplification. Nah, karena pada kalimat tersebut terlalu menyederhanakan suatu konsep, makanya dikatakan sebagai kalimat analisis miskonsepsi. Dan adapun pada kalimat yang sebenarnya yaitu peranan mikroorganisme dalam bioteknologi penerapan dalam kehidupan biasanya menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan bioteknologi di berbagai bidang kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya. Pada miskonsepsi mikroorganisme yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mana kita ketahui, banyak dimanfaatkan dalam makanan serta sebagai pengurai zat-zat yang tidak terlarut. Pada kalimat yang sebenarnya, mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk membuat tempe, ancong, makanan, tuak, cuka, dan kecap. Saat ini pembuatan bahan makanan tersebut dikembangkan teknologi yang lebih maju sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas.
Terus yang kedua, beberapa mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk membuat produk yang diolah dari susu, yogurt, keju, dan mentega. Nah, mungkin dari beberapa fungsi dari mikroorganisme ini sangatlah berperan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia, serta bagaimana pada fungsinya sebagai pengurai zat yang tidak terlarut itu juga membantu dalam kondisi dan lingkungan tertentu. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana, NIM H0318362. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu pada kalimat miskonsepsi, makanan dan minuman yang dihasilkan dari mikroorganisme. Dalam bioteknologi pada umumnya yang biasa kita kenal yaitu hanya pada tempe dan tape saja. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat miskonsepsi oversimplification, karena pada kalimat tersebut terlalu menyederhanakan suatu konsep. Sedangkan kalimat yang sebenarnya adalah peran bioteknologi. Bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk mengolah limbah atau bioremediasi, yaitu proses pembersihan zat pencemaran lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Limbah organik di rumah tangga, industri, pasar pada umumnya dibuang ke sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran. Mikroorganisme dapat mengelola limbah melalui penguraian secara aerob dan anaerob. Secara aerob, pada beberapa mikroorganisme atau bakteri, protista, dan jamur yang menguraikan materi organik dari limbah menjadi mineral-mineral pada gas dan air. Baiklah, itulah materi yang sempat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you're high